Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Sobat Cermat Channel di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik bahagia selalu sehat, diberi kemudahan dalam beraktivitas. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang gadis alumni pesantren bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga pendeta. Keistiqomahannya dalam ibadah membuat pendeta sekeluarga dapat hidayah memeluk Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya bersama-sama berikut ini. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah nyata yang mungkin tak banyak diketahui orang, namun begitu syarat makna dan pelajaran. Tapi keteguhan imannya mampu menembus tembok keimanan orang lain. Sebuah pesantren sederhana di pedesaan Jawa Barat. Namanya Anissa Rahma. Seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang dikirim oleh orang tuanya ke sebuah pesantren di pelosok Jawa Barat. Keluarganya bukan dari golongan berada. Ayahnya seorang petani penggarap, ibunya menjahit pakaian seadanya. Tapi orang tuanya yakin satu hal, ilmu agama adalah warisan terbaik. Maka dengan air mata haru, mereka mengantarkan Anissa kecil ke gerbang ilmu, pesantren Nurul Barokah. Anissa bergumam dalam dirinya, "Abi, Umi, Anissa janji akan belajar sungguh-sungguh. Biar Anissa nggak cuma jadi anak yang pintar, tapi juga anak yang baik, seperti yang Abi mau." Waktu berjalan cepat. Dari usia 10 hingga 21 tahun, Anissa tumbuh menjadi gadis yang lembut tutur katanya, rajin, dan selalu menjaga adab dalam setiap sikap. Ia bukan santri yang paling cerdas, tapi akhlaknya menonjol. Ia dikenal karena tak pernah meninggalkan sholat malam, sering membantu ibu-ibu dapur pesantren, dan tak pernah membantah ketika diminta tolong. Namun hidup tidak selalu mulus. Selepas lulus dari pesantren, ia tak melanjutkan kuliah seperti teman-temannya. Orang tuanya sakit-sakitan, dan ekonomi makin sulit. Maka dengan restu guru dan orang tuanya, Anissa pun memutuskan untuk bekerja. Takdir menuntunnya pada satu rumah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah pasangan pendeta asal Manado, Bapak Pendeta Yosafat Tumanduk dan istrinya, Ibu Monika. Mereka memiliki dua anak, Jonathan dan Ivana, keduanya remaja usia SMP dan SMA. Di rumah itu, Anissa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun ada satu hal yang tak ia lepaskan sedikit pun, prinsip hidup sebagai muslimah. Dialog antara Ibu Monika dan Pendeta Yosafat. "Monika, Yos, aku bingung. Pembantu baru kita itu, tiap hari sholat. Bahkan sebelum subuh sudah bangun, berwudhu, dan sholat sendirian di pojok dapur." "Yosafat, biarkan saja, Mon. Dia muslim. Mereka memang punya kewajiban seperti itu. Asal dia kerja baik, aku tak keberatan." "Monika, bukan soal itu, aku justru kagum. Dia tidak pernah mengeluh. Saat kamu marah karena kopimu kurang manis, dia tetap tersenyum. Saat Ivana bicara kasar, dia tetap sabar. Aku malu sendiri." Anissa tak pernah berdakwah dengan kata-kata. Ia berdakwah dengan laku. Dengan ketelatenan, kejujuran, dan kelembutan hatinya. 5 waktu ia tak pernah tinggalkan sholat. Ramadan pun ia berpuasa penuh sambil tetap bekerja tanpa mengeluh. Setiap selesai bekerja, ia menyempatkan diri membaca Al-Quran di kamar kecilnya. Kadang Jonathan diam-diam menguping dari balik pintu, mendengarkan suara merdu Anissa membaca surah-surah pendek. Dialog antara Jonathan dan Anissa. "Jonathan, Kak Anissa, itu tadi surat apa yang kakak baca? Kok rasanya adem ya?" Anissa tersenyum lembut. "Itu surat Ar-Rahman, John. Artinya, yang maha pengasih." "Jonathan, boleh aku lihat kitabnya?" Anissa, "Tentu. Tapi ingat ya, jangan sembarang baca. Ini kitab suci bagi kami umat Islam. Baca dengan hati." Waktu terus berlalu. Tahun demi tahun Anissa bekerja di rumah itu. Hingga 5 tahun ia mengabdi, tak pernah sekalipun lalai. Ia bahkan mengajarkan sopan santun kepada anak-anak pendeta itu tanpa pernah menggurui. Hanya melalui teladan. Lalu suatu malam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pendeta Yosafat jatuh sakit parah. Dalam keadaan lemah, ia memanggil Anissa ke ruang kerjanya. Dialog haru di malam sunyi. "Pendeta Yosafat, lemah. Anissa, sudah 5 tahun kau di sini. Tak pernah satupun aku mendengar kau mengeluh.
Kau tetap menjalankan imanmu, meski di rumah kami yang berbeda keyakinan. Aku ingin tanya satu hal padamu. Anissa, silakan, Pak. Yosafat, apa yang membuatmu tetap kuat, tetap teguh dalam ibadahmu, padahal kau seorang diri di tengah keluarga kami? Anissa, dengan mata berkaca-kaca. Karena saya percaya, Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Dan karena saya yakin, kebaikan itu bukan dari banyaknya kata, tapi dari laku yang terus dijaga. Kata-kata itu menancap dalam di hati sang pendeta. Hari-hari berikutnya, ia mulai mencari tahu tentang Islam. Membaca Al-Quran, menonton ceramah, bahkan berdiskusi diam-diam dengan ustaz yang dulu sempat berdakwah di Manado. Dan yang terjadi setelahnya, sahabat yang dirahmati Allah. Begitulah kekuatan akhlak. Dakwah yang tidak lewat pengeras suara, tapi lewat kesabaran dan keteladanan. Saat cahaya Islam mulai menyinari rumah sang pendeta. Silakan like, komentar, dan subscribe untuk menyebarkan kisah ini kepada lebih banyak jiwa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Seorang gadis muda bernama Anissa Rahma, santriwati dari pelosok Jawa Barat yang membawa cahaya keimanan ke rumah seorang pendeta besar asal Manado. Bukan dengan ceramah, bukan dengan dalil, tapi dengan keteladanan akhlak dan kesabaran yang luar biasa. Cahaya dari dapur pendeta. Rumah pendeta, malam hari. Hujan rintik di luar. Pendeta Yosafat termenung di ruang kerjanya. Semenjak malam itu, pendeta Yosafat tak lagi sama. Ia menjadi pribadi yang lebih sering menyendiri. Ia membuka kembali kitab Injilnya, lalu membandingkan dengan terjemahan Al-Quran yang diam-diam ia minta dari koleganya di kampus teologi. Ia membaca dengan cermat. Ia mulai menandai ayat-ayat Injil yang dulu ia khotbahkan di mimbar, lalu melihat makna serupa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialog batin Yosafat. Kenapa di Al-Quran, Isa tidak pernah disebut sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi, hamba Allah? Dan kenapa semua ayat tentang Tuhan dalam Islam terasa begitu mutlak, tidak ambigu? Ia mulai mempertanyakan isi hatinya sendiri. Sementara itu, di dapur, Anissa tetap seperti biasa. Bangun sebelum subuh, sholat dengan tenang, lalu mulai mempersiapkan sarapan. Ia bahkan merawat pendeta Yosafat dengan ikhlas, membersihkan tempat tidurnya, memasak makanannya, hingga memijit kakinya dengan penuh hormat. Dialog antara Monica dan Anissa. Monica meneteskan air mata. Kamu ini, luar biasa, Anissa. Tak sedikit pun kamu membalas saat anak-anakku bersikap kasar dulu. Kamu tetap lembut, tetap sabar. Apa rahasianya? Anissa, saya hanya berusaha menjalani apa yang diajarkan Nabi Muhammad, Bu. Beliau mengajarkan kita agar memuliakan siapapun, bahkan musuh sekalipun. Monica, musuh? Tapi kami tak pernah. Anissa tersenyum. Maksud saya, bahkan jika orang lain membenci kita karena iman kita, kita tetap harus membalasnya dengan akhlak yang baik. Ucapan itu mengguncang hati Ibu Monica. Malam itu ia menangis di kamarnya. Bukan karena marah, tapi karena malu. Beberapa hari kemudian, anak sulung mereka, Jonathan, masuk ke kamar Anissa sambil membawa mushaf Al-Quran kecil. Jonathan, Kak Anissa, aku baca surah Al-Ikhlas kemarin, katanya Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kenapa dulu kita diajarkan Yesus itu anak Tuhan? Anissa, kamu temukan jawabanmu sendiri, John. Jonathan, aku merasa ajaran Islam itu lebih masuk akal. Tuhan harusnya tidak menyerupai makhluk, dan harus satu, bukan tiga. Hari-hari pun berlalu. Satu persatu, cahaya Islam menyusup ke hati keluarga itu. Dari anak-anak, lalu ke sang istri, hingga akhirnya sang kepala keluarga. Hingga pada suatu hari, pendeta Yosafat memanggil Anissa. Di hadapannya duduk istri dan ketiga anaknya. Matanya berkaca-kaca. Dialog puncak yang menggetarkan. Pendeta Yosafat, Anissa, hari ini, kamu tidak lagi hanya menjadi pembantu kami. Kamu telah menjadi guru hati kami. Anissa, saya hanya mencoba menjadi muslimah yang taat, Pak. Semua dari Allah. Yosafat, selama 5 tahun kamu hidup di rumah kami, kamu tak pernah bicara tentang masuk Islam. Tapi perilakumu justru membuat kami mengenal Islam. Monica, dan hari ini, kami sudah bulatkan hati. Jonathan,
Kami ingin mengucapkan dua kalimat itu, Kak Anissa. Dengan suara penuh haru. Allahu Akbar. Di ruang tengah rumah mewah itu, dengan linangan air mata, satu keluarga yang dulu begitu teguh dalam misi kekristenan, kini bersyahadat dengan penuh keyakinan. Momen syahadat. Anissa membimbing dengan suara lirih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yosafat, Monica, Jonathan, Ivana, dan si bungsu Reuben mengulang dengan lirih, penuh tangis bahagia. Kabar itu menyebar ke kalangan gereja. Seorang pendeta besar asal Manado meninggalkan jabatannya, melepaskan gelar teologinya, dan memilih menjadi seorang Muslim. Kehidupan mereka berubah drastis. Mereka mengalami tekanan, intimidasi, bahkan kehilangan teman-teman dekat. Tapi mereka tetap tegar. Karena bagi mereka, kebenaran lebih penting dari kenyamanan. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah kekuatan Islam. Bukan dari banyaknya ceramah, tapi dari keindahan akhlak. Anissa tak mengubah siapapun, tapi Allah lah yang membolak-balikan hati. Dan hidayah itu hadir lewat seorang gadis sederhana dari kampung Jawa Barat. Saat ujian datang menghampiri mereka setelah masuk Islam, akankah mereka tetap teguh atau justru goyah? Silakan share dan subscribe untuk menyebarkan kisah penuh inspirasi ini. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah keislaman keluarga mantan pendeta Yosafat mengguncang banyak pihak, kisah ini belum berakhir. Justru disinilah cerita mereka benar-benar diuji. Karena iman sejati tidak diukur dari kalimat syahadat saja, melainkan dari seberapa kuat seseorang bertahan saat badai ujian datang menghadang. Rumah keluarga Yosafat, 1 minggu setelah mereka bersyahadat. Pagi itu, telepon rumah berdering keras. Ibu Monica mengangkatnya. Suaranya langsung berubah kaku. Di seberang, seorang rekan pendeta, yang dulu menjadi mentor Yosafat di Manado, berbicara dengan nada tinggi. Pendeta Caleb. Monica, apa yang kudengar ini benar? Yosafat masuk Islam? Kamu dan anak-anak juga. Ini penghinaan bagi gereja. Kalian pengkhianat. Monica, pelan. Kami hanya mengikuti suara hati kami. Kami menemukan kedamaian di Islam. Pendeta Caleb, kalian akan dikeluarkan dari komunitas. Rumah dan aset gereja yang kalian tempati juga akan disita. Gereja tak bisa membiarkan ini. Kabar keislaman mereka menyebar cepat. Media gereja lokal bahkan menulis tajuk utama yang menghebohkan. Pendeta ternama Manado murtad. Keluarga dibuang gereja. Rumah mereka mulai didatangi wartawan. Beberapa jemaah gereja berdemo di depan gerbang. Bahkan ada yang melempari pagar rumah dengan batu dan cat semprot bertuliskan, "Pengkhianat Kristus." Dialog di ruang keluarga. Jonathan, ayah, kita nggak bisa terus tinggal di sini. Mereka makin brutal. Ivana, kita kehilangan semua teman. Sekolahku juga menolak aku masuk lagi. Yosafat, dengan tenang. Bukankah ini yang pernah Nabi Muhammad alami di Mekah? Dikejar, difitnah, bahkan diusir. Tapi beliau tetap teguh. Anissa, benar, Pak. Nabi dan para sahabat pernah hijrah ke Madinah karena tekanan di Mekah. Tapi Allah bukakan kemenangan setelah itu. Akhirnya, dengan bismillah, mereka memutuskan meninggalkan rumah itu. Dengan 1 mobil tua dan beberapa tas pakaian, keluarga Yosafat berhijrah ke daerah Depok, tinggal sementara di rumah kontrakan kecil milik salah satu ustaz kenalan Anissa. Selama beberapa bulan, mereka hidup dengan sangat sederhana. Tidak ada lagi gaji dari gereja. Tak ada lagi hidup mewah. Yosafat bekerja serabutan, mulai dari mengantar paket, sampai mengajar privat bahasa Inggris. Dialog Monica dan Anissa di dapur kontrakan. Monica, dulu aku tak bisa membayangkan hidup seperti ini. Tapi kini, setiap malam aku bisa tidur dengan tenang. Tak ada lagi kebimbangan. Aku yakin ini harga dari kebenaran. Anissa, dan itu anugerah, Bu. Allah tidak meninggalkan hambanya yang bersabar. Bahkan Rasul pun diuji berkali-kali. Sementara itu, Anissa sendiri tak ingin hanya tinggal diam. Ia mengikuti pelatihan dakwah untuk mualafah dan belajar lebih dalam tentang Al-Quran dan hadits. Ia ingin memperkuat diri, karena kini ia tak hanya jadi pembantu rumah tangga,
tapi penjaga cahaya hidayah bagi keluarga yang dulu ia layani. Tiba saatnya bulan Ramadan. Untuk pertama kalinya, keluarga mantan pendeta itu berpuasa penuh. Dengan sukacita, dengan semangat, dengan air mata haru setiap waktu sahur dan berbuka. Dialog buka puasa pertama. Reuben, si bungsu, 9 tahun. Kak Anissa, puasa itu berat ya, tapi aku senang. Aku merasa lebih kuat. Anissa tersenyum. Reuben sudah hebat. Allah cinta sama anak-anak yang berusaha taat. Yosafat, dulu aku berpuasa hanya simbolis. Sekarang aku tahu makna sebenarnya. Menahan nafsu, melatih jiwa, mendekat pada Allah. Keluarga ini mulai membangun kembali kehidupan mereka. Yosafat mulai berdakwah kepada sesama mualaf. Ia mulai diminta ceramah di majelis kecil, berbagi kisah perjalanan imannya dari pendeta menjadi muslim. Monica mulai mengajar anak-anak tahfiz dan bahasa Inggris di masjid dekat rumah. Jonathan menjadi aktif di komunitas remaja masjid, bahkan Ivana mulai mengenakan jilbab syari. Anissa, ia ditawari untuk belajar ke Kairo oleh lembaga mualaf internasional karena kiprahnya yang menginspirasi. Lihatlah bagaimana Allah mengangkat derajat siapa saja yang sabar dan istiqomah. Seorang gadis sederhana yang hidup lurus, mampu menggetarkan keyakinan keluarga pendeta besar. Tapi perjuangan belum selesai. Ujian belum berakhir. Ketika mantan pendeta Yosafat kembali ke Manado untuk berdakwah, akankah ia diterima? Atau justru dihujat kembali? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah keluarga mantan pendeta Yosafat memeluk Islam dan menjalani ujian hidup yang tak ringan, sebuah babak baru pun dimulai. Saat Yosafat memutuskan untuk kembali ke Manado, kampung halamannya, bukan sebagai pendeta, melainkan sebagai seorang dai, pembawa kebenaran Islam kepada tanah kelahirannya. Suasana masih hening ketika Ustaz Maulana, pembina mualaf, menghampiri Yosafat yang tengah berzikir. Ustaz Maulana, Pak Yosafat, saya dengar, antum berniat pulang ke Manado. Yosafat, iya, Ustaz. Sudah 5 tahun sejak saya meninggalkan tanah kelahiran. Tapi saya tidak ingin kembali sebagai tamu, saya ingin kembali sebagai pembawa pesan. Ada banyak hati di sana, yang masih terpenjara oleh kebingungan. Ustaz Maulana, ini bukan misi yang mudah, Pak Yosafat. Mereka masih menganggap Anda pengkhianat. Yosafat tersenyum. Bukankah Rasulullah juga kembali ke Mekah setelah diusir oleh kaumnya sendiri? Saya hanya ingin mengikuti jejak beliau, walau sedikit. Dengan restu keluarga dan dukungan para dai, Yosafat dan Anissa pun berangkat ke Manado. Mereka disambut dingin. Wajah-wajah yang dulu memuja Yosafat kini berpaling. Bahkan saudara kandungnya sendiri tidak mau menyapa. Tapi ia tak gentar. Ia tahu, hidayah itu bukan untuk dipaksakan, tapi harus disampaikan dengan hikmah dan kasih. Rumah tua di Tondano, tempat Yosafat dibesarkan. Yosafat mengadakan majelis kecil di garasi rumah saudaranya. Ia hanya mengundang beberapa remaja dan pemuda sekitar. Anissa membagikan brosur kecil, "Mengapa saya memilih Islam?" Awalnya yang hadir hanya 3 orang. Tapi dalam 2 pekan, jumlahnya membengkak menjadi belasan. Bahkan ada 2 mantan murid sekolah teologi yang datang diam-diam untuk berdiskusi. Dialog salah satu peserta. Remaja Manado. Pak, saya heran. Kenapa Bapak yang dulu pendeta besar, bisa yakin bahwa Yesus bukan Tuhan? Yosafat. Saya pun dulu tak percaya, sampai saya membaca sendiri dalam Injil Yohanes 17:3. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Kalimat itu membuka mata saya, bahwa Yesus hanyalah utusan. Sama seperti Nabi Muhammad, hanya saja untuk Bani Israel. Anissa. Dan di Al-Quran, Allah tegaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, "Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Kabar dakwah mantan pendeta itu menyebar. Gereja lokal mulai merasa terancam. Mereka mengadukan Yosafat ke aparat. Rumahnya sempat dilempari batu. Spanduk bertuliskan, "Sesat," digantung di depan rumahnya. Tapi Allah beri kejutan. Seorang mantan pendeta senior yang dulu adalah dosen teologi Yosafat, datang diam-diam malam hari. Namanya Bapak Lukas Paat. Dialog penuh haru. Lukas, "Yos,
Aku telah mengikuti semua ceramahmu di YouTube. Diam-diam, aku juga membaca Al-Quran. Apa yang kamu temukan, juga aku temukan. Yosafat kaget. Bapak Lukas, benarkah ini? Lukas, bimbing aku ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Anissa meneteskan air mata. Subhanallah. Satu demi satu, Allah datangkan orang-orang yang jujur mencari kebenaran. Dalam 6 bulan, belasan orang dari komunitas gereja lokal mulai tertarik pada Islam, dan 5 diantaranya memeluk Islam secara resmi. Hal ini tentu saja mengguncang gereja-gereja besar di Sulawesi Utara. Kisah pendeta Yosafat murtad dan menjadi dai Islam menjadi perbincangan nasional. Sebagian menyambut, sebagian membenci. Tapi bagi Yosafat, ia hanya menyampaikan amanah, bukan mencari pujian. Hidayah memang milik Allah, tapi keistiqamahan dalam menyampaikan kebenaran, itulah tugas setiap muslim. Yosafat dan Anissa adalah contoh nyata bahwa siapapun bisa menjadi jalan cahaya, meski datang dari tempat dan latar belakang yang tidak biasa. Jangan pernah meremehkan peran kecil, karena kadang, cahaya itu justru muncul dari dapur pendeta, melalui akhlak seorang gadis kampung. Seruan terakhir, dakwah yang menembus batas gereja, saat Yosafat menghadapi debat terbuka dengan tokoh Kristen nasional. Kisah ini terus menyentuh hati yang sedang mencari jalan terang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, seorang gadis santri yang akhlaknya mengubah jalan hidup keluarga pendeta. Dan kini, dakwah mantan pendeta Yosafat Tumanduk mengguncang tanah kelahirannya, Manado. Namun, ketika cahaya Islam mulai menyinari jiwa-jiwa yang rindu kebenaran, kegelapan pun bergerak. Mereka tak tinggal diam. Sebuah debat terbuka akhirnya digelar. Seorang gadis santri yang akhlaknya mengubah jalan hidup keluarga pendeta. Dan kini, dakwah mantan pendeta Yosafat Tumanduk mengguncang tanah kelahirannya, Manado. Namun, ketika cahaya Islam mulai menyinari jiwa-jiwa yang rindu kebenaran, kegelapan pun bergerak. Mereka tak tinggal diam. Sebuah debat terbuka akhirnya digelar. Inilah pertarungan intelektual dan spiritual antara kebenaran wahyu dan keyakinan lama. Dari sebuah aula pertemuan sebuah gereja lama yang kini dijadikan ruang debat terbuka, penuh pengunjung dan media lokal. Debat itu diberi tema, Yesus, Tuhan atau Nabi. Di satu sisi, Yosafat Tumanduk, mantan pendeta senior yang kini menjadi dai Islam. Di sisi lain, Pastor Dr. Ezekiel Wenas, teolog kawakan dari Sulawesi Utara yang dikenal vokal menentang Islamisasi. Acara ini disiarkan langsung di kanal YouTube, Facebook, dan media lokal. Ribuan mata menyaksikan, ribuan hati menanti. Dialog moderator. Moderator, selamat datang para hadirin. Kita akan memasuki debat terbuka yang sangat dinanti. Kami minta kedua pembicara untuk menjawab satu pertanyaan utama malam ini. Apakah Yesus adalah Tuhan atau seorang utusan Allah? Giliran Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel, saya ingin tegaskan, dari awal Injil sampai akhir, Yesus disebut sebagai anak Allah. Dalam Yohanes pukul 10.30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas menyatakan keilahiannya. Yosafat dengan tenang menjawab, Yosafat, benar, ayat itu sering dikutip. Tapi mari kita lihat konteksnya. Dalam ayat berikutnya, Yesus sendiri menjelaskan bahwa dia satu dengan Bapa dalam tujuan, bukan zat. Dalam Yohanes pukul 17.21, Yesus juga berkata, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Apakah itu berarti semua murid juga menjadi Tuhan? Tentu tidak. Itu hanya kesatuan dalam misi dan keimanan. Tepuk tangan dari sebagian penonton. Pastor Ezekiel, sedikit emosi. Tapi bukankah dalam Yohanes 1:1 disebutkan, firman itu adalah Allah? Yosafat, saya tahu ayat itu baik-baik. Tapi mari kita jujur. Firman, dalam bahasa Yunani adalah logos. Dan dalam budaya Yahudi, logos adalah perintah Allah, bukan pribadi Tuhan. Bahkan dalam ayat selanjutnya, dikatakan, firman menjadi daging. Tapi apakah firman adalah Tuhan atau hanya kehendak Tuhan yang menjadi nyata? Dalam Islam, ini dijelaskan dengan indah. Isa adalah kalimatullah, firman Allah, bukan Allah itu sendiri. Suasana mulai hening.
Banyak penonton mulai menunduk. Beberapa wartawan saling bisik-bisik. Yosafat melanjutkan dengan membacakan ayat dari Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 116. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Dialog yang mengguncang suasana. Yosafat, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang membuat saya bergetar. Ketika saya membaca ayat ini untuk pertama kalinya, saya menangis. Isa Al-Masih yang saya puja, dalam Islam justru dimuliakan, tapi tidak didewakan. Tak satu pun argumen Pastor Ezekiel mampu membantah ayat-ayat yang dikemukakan Yosafat dengan tenang dan ilmiah. Bahkan seorang pastor muda yang hadir malam itu berdiri dan bertanya. Dialog kejutan. Pastor muda, Pak Yosafat, jika Islam begitu menghormati Yesus sebagai nabi, lalu apa yang membuat Anda yakin Muhammad adalah nabi terakhir? Yosafat, karena tidak ada satupun yang menyamai beliau. Muhammad bukan Tuhan, bukan malaikat. Tapi risalahnya sempurna, akhlaknya agung. Bukan hanya didukung wahyu, tapi juga oleh sejarah, oleh kejujuran, dan oleh mukjizat paling besar, Al-Quran yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun sampai hari ini. Malam itu, debat berakhir tanpa keputusan resmi. Tapi banyak yang tahu, siapa yang lebih membawa pencerahan. Di luar aula, beberapa pemuda mendatangi Anissa dan berkata, dialog dengan pemuda Manado. Pemuda, Kak, maaf. Dulu kami benci kamu karena kamu Muslim. Tapi malam ini, hati kami bergetar. Mungkin, selama ini kami yang salah menilai. Anissa tersenyum. Jangan minta maaf padaku. Mintalah kepada Allah. Karena dialah pemberi hidayah. Dalam sebulan setelah debat itu, 12 orang dari komunitas Kristen Manado mengucapkan syahadat. Sebagian disembunyikan, sebagian lainnya terang-terangan. Dakwah mantan pendeta itu kini tumbuh menjadi lingkaran cahaya yang menjalar ke pelosok Sulawesi Utara. Yosafat, Anissa, dan keluarga terus melangkah. Mereka bukan lagi bayangan masa lalu. Mereka kini pembawa obor masa depan. Bagi siapapun yang mencari kebenaran dengan jujur. Sahabat cerma yang dirahmati Allah. Inilah kekuatan Islam, agama yang berdiri di atas hujjah, akhlak, dan kasih sayang. Dan Anissa, si gadis dari pesantren kecil, telah membuktikan bahwa hidayah bisa dimulai dari hati yang jujur dan akhlak yang tulus. Akhir sebuah perjalanan, awal sebuah peradaban, kisah tentang generasi penerus dari keluarga Yosafat dan peran Anissa dalam dunia dakwah internasional. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.